Saya Biografi. memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai dosen teman-teman hari ini dan satu semester ke depannya. Ya, mohon disimak baik-baik. Ya, ini biodata saya. Sudah kelihatan biodatanya? Udah, Pak. Ya, Udah ini Pak, udah. nama nama singkat saya ya. Nama panjangnya juga ini ya. Nah, jadi nama Oh, Bapak saya orang Padang. Iyo Rama. Ada Saya orang lahir Padang. di Damasraya loh, Pak. Oh gitu. Tapi kalau udah Mas Raya biasanya banyak Jawa ya. Iya, Iya. Tapi Padang juga tuh udah Mas Raya, masuk Padang iya, itu. ya, Pak. Damasraya itu udah masuk Padang loh. Perbatasan itu, perbatasan Sumatera Barat, Sumatera ini ya. Nanti kalau ada orang Minang, orang Jawa, orang ini kenalin. Nanti saya tanya juga ya dari mana, kemudian sekolahnya apa ya. Jadi hari ini Iya. kita cerita-cerita aja, pokoknya saling senggol-senggolan lah. Jadi saya dari Padang, nama aslinya Adi Mansah ya. Saya itu profesinya dosen. Ini profesi utama saya dosen, kemudian penceramah juga. Penceramah. Nanti teman-teman bisa dilihat di YouTube, tulis saja nama saya juga ada nanti ceramah di situ ya. Oh, jadi Bapak vlogger juga ya, Pak? YouTuber, jadi YouTuber. YouTuber, vlogger, tapi belum inilah ya, belum viral ya teman-teman ya. Kemudian motivator, motivator khususnya di biasanya motivator pendidikan, keluarga, rumah tangga dan lain sebagainya. Konsultasi, konsultasi ini termasuk juga konsultasi keluarga, mulai dari masalah pernikahan, perceraian, ta'aruf ya, dan waris ya, waris juga ada teman-teman, dan lain sebagainya. Pokoknya konsultasi apa aja lah. Termasuk juga saya konsultasi di bidang ini juga ya. Kalau ada teman-teman punya apa namanya keinginan untuk bangun rumah tahfiz ya, yayasan rumah tahfiz nanti juga bisa. Kebetulan saya juga punya rumah tahfiz ya, yayasan rumah tahfiz di Padang gitu. Nah, ini singkat saja ya, mungkin teman-teman bisa baca. Mohon maaf saya ngambil charger dulu karena lowbat laptopnya lagi lowbat ini. Bentar ya. Woi, jangan pada berisik, woi. Bakso udah singkap lebar, buakar. Lu di mana, Man? Di Kastalani. Man ngomong Arab man. Mina ini anta. Hai man. Oh. Apaan? Man mandi man. Man main BL, Man. BL. Bekel. Biliar, Man. Oh, gua nggak bisa main Man gue di gitu. kampus nih man. Hah? Gue di kampus. Gue juga di Ah, kampus nih, Man. bohong, bohong. Udah Susah ego. nego. Maaf. Gue di sekre man, gue di sekre. Bukan saya, Pak. Nih, ketahuan, kerekam itu lagi. Tuh, kerekam tuh. Oke, teman-teman ya. Lanjut Pak, saya lagi di kampus, Pak. di masjid ya. Saya lihat ini. Iya, di masjid. Iya Ya. pak, habis sholat tadi. Iya sholat asar jamaah. Sholat asarnya jam 5, jam 4. Udah kan dari tadi kan, bukan sekarang kan? Tadi pak, tadi. Ya Hmm. sekarang lagi nyantai nih. Ya, oke. Saya di rektorat ini di kantor ya. Jadi nanti bisa kita nanti sistem perkuliahannya mungkin setelah beberapa kali mungkin kita ada offline-nya ya mungkin barangkali. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku, ini saya dari Padang ya, 06 Desember 1985 ya. Lahirnya ada yang seumuran dengan saya di sini? Nggak ada loh, Pak. Nggak Enggak mungkin ada. lah. Ilman, Oke Pak deh. Ilman. Ilman, Ilman terus yang kena nih. Iya, Pak. Saya di sini dibully terus, Pak. Sama yang namanya Eh, Nyapin Maulana. Sama Agung Saputra, Pak. Ampun, Bu, sepuh. nggak boleh saling bully ya. Nanti dia malahan nangis ke emaknya dia. Bolehnya ngata-ngatain ya, Pak. Bolehnya kalau ngeceramahin dia ya.
Nah, saya ini di Gunung Indah 2 ya, dekat Situ Gintung. Kalau teman-teman pernah lihat itu, ada Situ Gintung, saya dekat situ tinggal. Ah, saya di situ Gintung juga nih Pak, ngekos Oh iya, di mananya? Dekat mana? di dekat warung nasi Bu Siti. Ibu Siti mana nih? Ibu Siti mana? Nggih, Pak. Kulo teng mriko, Pak. Ibu Siti ya. Kalau saya dekat mau apa ya? Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah ya, di dekat Gunung Indah 2. Ya nanti bisa diskusi lah, bisa datang juga ke rumah kalau ada apa namanya materi-materi atau mungkin tugas-tugas yang tidak bisa difahami nanti bisa ini. Nomor HP saya ini tolong dicatat ya. Dan usahakan sore hari ini 08. sudah buat ini ya. Buat apa Udah namanya saya kelompok. Buat kelompoknya. Apa? WA grupnya ya. Ini kita diskusinya hari ini ada dua nih. Saya pengenalan nanti juga sistem perkuliahannya seperti apa. Pokoknya selama pengalaman saya menjadi dosen hampir 10 tahun ini, insya Allah tidak ada yang mengecewakan. Lagi teman-teman ikutin semua alurnya. Ya, termasuk masalah nilai itu saya sangat mudah memberikan penilaian. Ya, di Aduh. intinya ikutin semua alurnya dan juga tidak ribet-ribet amat. Dan intinya saya itu berusaha bagaimana teman-teman itu kuliahnya menyenangkan. Gitu ya. Intinya cari sesuatu yang memang mudah diakses dan menyenangkan bagi teman-teman untuk mengerjakannya. Begitu ya. Mudah-mudahan Malah ini jadi bisa Memudahkan bisa jalan seseorang itu hal yang baik kok. saya diseramain lagi. Ya ya, insya Allah insya Allah. Oke teman-teman, ini juga saya eh, alhamdulillah sudah menikah ya. Istri saya 3 anaknya. Waduh, mau nambah nggak Pak? Bapak 3 Pak. Anaknya kan anaknya. Mau nambah nggak Pak istrinya Pak? Istrinya mau nambah kalau ada yang mau juga nggak apa-apa sih. Ada nih Pak, tetangga saya cakep Pak janda. Tetangga. Anaknya cewek apa cowok, Pak? Alhamdulillah saya anaknya 2 laki-laki 1 cewek ya. Ini Aduh, kecil-kecil. yang perempuan udah kelas berapa, Pak? Kelas kelas 1 madrasah. Aduh. Kelas 1 MI. Mau Ya, nambah nggak Pak istrinya kelas Pak? kelas 2 MI ya. Masya Allah. Ente aja belum punya nih ya, nawarin orang 2 lagi. Waduh, ini Pak, tetangga Iya, saya janda Pak cakep. Masya Allah. Tapi Ya monggo monggo udah punya monggo anak, kalau kalau kamu mau nyelamatin monggo silakan ya Pak. Saya udah punya nanti anak Pak, anaknya udah punya ojek. nanti saya bantu doa nanti. Oke, next teman-teman ini pendidikan saya ya. Lumayan banyak ya yang formalnya ini. Yang non formal juga banyak. Saya dulu awal sekolahnya dari SD ya, teman-teman. Karena belum ada TK di kampung saya dulu. SD kemudian pesantren. Pesantren saya juga ada 3 loh teman-teman. Ya, saya itu suka melanglang buana. Pesantren ada Nurul Ikhlas, ada pesantren Adlaniyah namanya, ada pesantren Darul Salam. Kemudian alhamdulillah saya juga belajar sekolah di Mesir ya, teman-teman. Eh, Jauh banget Pak. Ya alhamdulillah. Ya, sejauhnya Mesir lebih jauh aku daripadamu. Iya. Lebih jauh dia Pak. Karena memang belum ini ya, kita belum kenal. Kalau udah dekat nanti kita kenal udah dekat kita. Itu maksudnya. Tak Alhamdulillah kenal saya maka dulu di Mesir itu selama 5 tahun lah ya. Pernah juga di Mekah ya, beberapa waktu di silam, beberapa waktu silam, beberapa lah waktu di situ. Apa namanya, pergi umroh, pergi haji dan lain sebagainya. Alhamdulillah, karena memang saya senang gitu ya untuk belajar agama. Jadi saya itu pendidikannya semuanya teman-teman agama Islam ya. Jadi mulai cuman SD doang tuh negeri. Yang lainnya itu ya agama semua ya. Mulai dari pesantren, kemudian sekolah di Mesir, ya kemudian di Indonesia, S2-nya di UMJ, S3-nya ini di PTIK. Alhamdulillah saya udah doktor di umur saya itu 30.
6 tahun kemarin ya. 36 tahun. Ya, sekarang 38 tahun ya. Alhamdulillah masih relatif muda lah gitu ya, teman. Meskipun mungkin ada yang nanti kalau ketemu dengan saya kelihatan lebih tua. Tapi secara umur saya alhamdulillah sedikit lebih muda. Karena memang pemborosan pemakaian aja sih. Ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur setelah saya S3, sekarang teman-teman saya juga lagi S1 lagi. Alhamdulillah. Makanya apa yang kamu rasain kemarin tuh saya udah lolos itu, udah berapa kali saya udah ngikutin itu. Yang ngambil sekarang itu karena jurusan saya kan biasanya kan pendidik agama Islam ya. Nah, saya itu ngambil sekarang itu jurusan ekonomi syariah, teman-teman. Nah, itu ya, ekonomi syariah. Syariah. Makanya jangan ini ya, jangan merasa gimana-gimana ya kuliah itu, merasa sulit atau merasa susah. Saya juga sebagai dosen kamu juga kuliah loh sekarang tadi, ya. Dan saya baru semester 2 loh. Ya, berarti nanti kita sama-sama wisuda. Ya. Alhamdulillah ini sebenarnya saya kenapa kuliah lagi karena saya ingin memberikan contoh semangat ya buat teman-teman karena jangan sampai pernah berputus asa atau menyerah ya dalam kuliah gitu. Apalagi baru pertemuan perdana udah ngeluh gitu ya. Aduh, gimana ya 3 tahun atau 4 tahun ke depan gitu ya. Nah, sulit sih sulit, berat sih berat. Tapi Bismillah lah, Insya Allah juga kalau dijalanin juga selesai-selesai aja gitu ya. Allah. Gitu ya Najwa ya, siap ya. Ya Pak, siap banget. Kamu kayak polwan baju pakaiannya ini gimana? Baru Baju bangun tidur udah nih Pak. Ini Pak habis mimpin senam Pak. iya. Oke, Meli, Emang cita-cita Sakinah. apa jadi polisi aja. Masya Allah ya. Ada Meli, Teh Meli di sini. Ada Nur Laila, ada Nabila, ada Yasin. Banyak nih teman-teman nih. Dia bikin semangat nih kita kuliahnya nih hari ini. Dan mudah-mudahan sampai selesai ya nanti ya. Amin. Amin. Nah ini pengalaman kerja saya. Ada staf Aika, Lazis, koordinator Aika, pendiri dan manajer jurnal Taradin. Kemudian imam besar Masjid UMJ, imam ya. Ini pengalaman pekerjaan saya. Karya tulis buku saya udah ada 6, tapi satunya belum saya masukkan. Ramadan indah penuh berkah, haji dengan terang-terangan, meneruskan pemahaman umat terhadap Muhammadiyah, pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Quran, dasar-dasar ekonomi Islam. Ini buku-buku saya yang udah saya karang. Dan juga satu lagi yang terbaru itu pendidikan pengantar kuliah ekonomi dan keuangan Islam. Buku terbaru saya. Alhamdulillah udah ada 6 buku ya. Di aktivitas saya, alhamdulillah saya juga ada pernah masuk TV, meskipun nggak terkenal. Teman-teman ya, dulu itu saya di Ramadan apalagi itu sering nongol ya, terutama di TV TVmu ya. Dai TV, Dai TV MUI maksudnya. Kemudian ada TVmu, ada El Sinta TV. El Sinta TV itu biasanya teman-teman ada acara itu ya, dakwah. Semuanya dakwah ya, bukan pemain sinetron, bukan FTV juga, bukan juga pemain azab ya, sinetron azab gitu. Kemudian bisa dicari juga dicari ustadz.id di aplikasi ya. Kemudian saya pengurus MUI dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, teman-teman. Ada Fordebi, IAEI, APSE, dan Muhammadiyah, Daram, IKADI, DMI, Mubalik, Tangsel, DPP Iman. Ini cari aja nanti di Google tahu nih apa singkatan ini semua ini ya. Oke, YouTube channel ini Adi Mansah Channel. Don't forget to subscribe ya, like, share, and blog. Jangan di blog. Ya ini channel saya. Teman-teman perlu silakan dilihat. Di situ ada contoh-contoh materi perkuliahan kita, kemudian contoh-contoh presentasi, ada juga contoh-contoh tugas dan materi-materi penjelasan lainnya terkait dengan materi kuliah kita, yaitu Al-Islam 1. Nah, jadi teman-teman silakan ikutin ya di dalam eh, channel saya ini ada materi-materi perkuliahan juga. Nah, lagi
Instagram saya, silakan bagi yang berteman. Ya, biasanya teman-teman kalau kita berteman di media sosial itu biasanya lebih cepat akrab, dekat, dan juga mudah saling mengenal ya. Apalagi Di kalau fallback teman-teman, nggak Pak? Iya Pak, di insya fallback nggak Allah. Pak? Spill Insya Instagramnya Allah Pak. di fallback nanti, habis di fallback baru di blog. Dan follow lagi. Ya, Boleh lagi. Enggak, insya Allah saya itu pemurah kok. Saya murah. Bahkan teman-teman kalau sebagian itu saya ingin tahu juga nih apa nih kegiatan mahasiswa. Saya cari juga spill tuh kadang-kadang di spill media Pak IG-nya sosial. spill. Spill IG-nya Pak. Bapak Itu suka stalking. Oh ya, ya itu official. ya Adis strip apa namanya nih? Mansah official. Ya, kalau FB-nya ada di Mansa Al Farouk Lubis, ada di Mansa Abi Khalia. Silakan dicari aja teman-teman. Tujuan saya bermedia sosial ini salah satunya tak lain dan tak bukan adalah memudahkan komunikasi ya, teman-teman ya. Dan sekarang kan era digital ya, semuanya bisa kita manfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk untuk dakwah dan sebagai media untuk pembelajaran perkuliahan. Nanti juga teman-teman ada namanya, ini akan saya jelaskan nanti ya, setelah teman-teman ini apa namanya mulai masuk ke tugas dan kewajibannya apa nanti dan semacamnya itu nanti ada beberapa poin ya terkait dengan perkuliahan itu menggunakan channel YouTube gitu ya, menggunakan video by YouTube, termasuk mungkin ada nanti semacam tugas-tugas juga gitu ya yang mungkin harus digunakan melalui YouTube. Maka dari sekarang silakan bikin ini apa namanya Gmailnya, akunnya atau mungkin kalau yang udah ada channelnya itu akan lebih memudahkan. Udah Karena ada kok. alhamdulillah ya, Bahasa Inggris tadi Pak itu langsung harus bikin ya. post di YouTube. Ah iya ya, nanti juga ada. Tapi sayang bukan sekarang. Nanti paling saya itu bisa bisa 6 bulan ke depan. Saya itu nggak sekarang Semester 2 dong Pak. 6 bulan ke depan. Jangan Semester 2 ya. sulit-sulit, Maksudnya pusing. maksudnya ini menjelang menjelang UTS atau UAS. Saya tuh nggak suka di awal-awal itu tugas. Bener deh. Karena saya Videonya sebagai ngapain? sebagai mahasiswa tiba-tiba baru pertemuan udah tugas gimana ya. Oh yang Iya nggak tuh Pak. gitu ya. Kayak Nah bahasa nanti Inggris tuh Pak. iya iya nggak apa-apa lah diikutin aja. Kan Jangan lah Pak. Bapak dosen-dosennya jangan bahasa Inggris. punya stylenya masing-masing ya. Oke teman-teman ya. Jadi semangat tetap tetap semangat optimis. Insya Allah juga nanti saya yakin mungkin sekarang tugasnya ada besok-besok mungkin akan lebih mudah kan gitu ya. Jadi mungkin beda-beda lah ya. Kalau sekarang saya nggak ada tugas, nggak ada kegiatan apa, cuman mungkin dengerin, simak, simak penjelasan saya. Tapi mungkin di akhir-akhir semester, UTS dan UAS, ujian akhir tengah semester dan akhir semester, baru nanti ada yang namanya penugasan atau ini untuk menilai ya, mengevaluasi sejauh mana teman-teman itu memahami materi perkuliahan yang saya ajarkan. Kan begitu ya. Oke ya, teman-teman. Setuju? Tujuh. Setuju ya, setuju aja. Setuju, setuju. Nah, ini saya sedikit nambahin lagi. Ini udah apa namanya? Sistem perkuliahan. Ini perlu juga disimak nih. Saya dikit-dikit aja. Biodata udah selesai. Sekarang nanti saya juga pengen tahu nih teman-temannya. Tapi saya ingin jelasin dulu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kok ada pertanyaan? Udah selesai nih, Mak. Nah, ini masih biodata saya tadi juga. Kontrak perkuliahan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Tentu sebagai mahasiswa kita harus punya namanya aturan-aturan ya yang memang menjadi standar kita dalam perkuliahan. Ini biodata saya sama kayak yang tadi. Jadi saya ingin langsung saja bagaimana sistem atau kontrak perkuliahan ini ya. Ini yang pertama akan kita jelaskan tentang sistem perkuliahan, tugasnya apa, kemudian kewajiban Anda apa, kemudian nilai. Ini menjadi penting ini karena gimana pun juga kita semuanya pasti butuh nilai. Benar ya? Semuanya pastilah ya. Nah, kemudian gimana lagi? Ada perilaku kampus Islami atau perilaku Islami. Nah, kita lanjutkan lagi, saudara-saudara.
Ini sistem perkuliahan. Ingat, sistem perkuliahan kita itu namanya student center learning dan online learning. Nah, student center learning ini menjelaskan tentang bagaimana ya mahasiswa itu lebih berperan aktif daripada dosen ya. Jadi dosen mengarahkan ya, membimbing, mendampingi, sementara mahasiswa lah. Misalnya nih, nanti ada yang namanya student learning itu contohnya teman-teman bikin tugas atau bikin video atau mungkin ada namanya diskusi atau pertanyaan. Semuanya itu nanti ada ya. Sembari kita melihat ya, mengevaluasi dari kemampuan-kemampuan teman-teman semuanya. Online learning berarti selama perkuliahan kita ya menggunakan sistem online learning di Edlink ya atau si Akad. Silakan teman-teman pantau terus. Sekarang teman-teman udah pada lihat dulu, udah pada nonton klik profil UMJ belum di Edlink itu? Yang mana ya, Pak? Ada di itu di pertemuan satu di Edlink di Siakat itu udah saya masukkan ada Oh, video profil UMJ. PDF, Pak, saya lihat. Nah, kalau PDF itu RPS, rancangan pembelajaran semester. Semuanya yang ada di Edlink atau Siakat itu wajib di eh, ikutin ya. Kalau misalnya disuruh baca, disuruh download berarti download ya. Kalau suruh baca berarti dibaca. Kalau suruh tonton berarti ditonton. Nanti akan kerekam semua aktivitas-aktivitas teman-teman itu dan itu akan menjadi dasar sebagai penilaian. Paham? Paham ya? Jadi nanti mainnya itu aja misalnya eh, silakan mahasiswa untuk mendownload RPS ini. Kemudian membacanya nggak mesti harus sekarang ya. Nah, download itu ketika Anda mendownload atau mengunduh materi itu berarti kan Anda sudah masuk poinnya kan gitu ya. Tapi kalau Anda nggak download, Anda biarin aja berarti Anda bisa dianggap tidak aktif atau tidak hadir kan gitu. Nah, itu ya teman-teman. Ini sekalian bimbingan teknis ya. Supaya nanti teman-teman banyak nilainya, tinggi nilainya. Karena kalau nggak kita begitu nanti kosong kehadirannya, aktivitasnya, laporan perkuliahannya. Jangan sampai kosong ya. Misalnya Meli nih, contoh misalnya Bapak ngasih tugas di Adlink. Silakan Anda eh, mengklik dan kemudian simak penjelasan video ini. Kan kuliahnya begitu misalnya ya. Nah, berarti Anda harus mengklik tuh selama satu hari itu di jam berapapun gak ada masalah. Yang penting sehari itu harus mengerjakan. Ternyata di situ hanya Meli atau Najwa aja atau Yasin aja yang mengklik atau menonton. Itu akan terlihat berapa persen dia menyimak video itu. Oh, misalnya cuman klik habis itu di cancel lagi, berarti cuman berapa detik atau berapa presentasinya gitu. Cuman 1% misalnya. Berarti Anda tidak mencukupi. Sementara minimal itu kan 75% ya, teman-teman ya, untuk syarat lolosnya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ada tuh tugas yang memang tidak memberatkan. Anda itu hanya menggunakan HP, kemudian nonton, bahkan mungkin tidak didengarkan, disimak pun semuanya, ya asal itu diputar gitu ya. Itu udah selesai kuliahnya. Kurang enak apa lagi kan gitu ya. Bahkan sampai sambil nongkrong aja juga bisa gitu ya. Nah, itulah keunggulan dari online learning ini kan, kuliah online gitu. Intinya segala penugasan itu melalui online gitu. Teman-teman, nah itu keunggulannya. Tapi kalau kekurangannya ya itu kita nggak bisa berinteraksi secara langsung kan. Apalagi teman-teman yang nggak mau buka kamera, nggak kenal saya, nggak tahu saya nih. Misalnya kalau Yasin ya ini ciri khas nih, ya rambutnya rambut pohon cemara. Ini besok, oh ya saya jadi tahu nih. Kurang kurang panjang Pak rambut saya. Oh iya, Suruh botak aja, Pak. sudah botak. Masih lu, Ini Rizky iya, nih, oh Rizky belah tengah misalnya. Ya, Rifki Pak. Rifki ya, Rifki terus Alidrus. Rifki Ardiansah, mungkin mirip sama. Oh Najwa misalnya, oh gayanya ini nih. Oh, Najwa ini kayak ibu-ibu Bayangkari misalnya jilbabnya. Ketahuan itu. Ya kan? Biasa begitu. Ya. Nah, misalnya begitu ya. Jadi saya jadi kenal. Saya jadi kenal teman-teman tuh karakternya dan saya bisa memberikan penilaian gitu.
Oh, misalnya Yasin nih yang sering nongol, yang sering bertanya. Ini juga ada nilainya, teman-teman. Jadi semua aktivitas teman-teman itu ada nilainya. Oke Akan ya, dinilai. akan dinilai, teman-teman. Oke. Masuk juga respon-respon itu. Jadi nanti ada rekamannya dan juga ada ini. Ini kan saya rekam nih. Kan saya tonton lagi tuh. Oh, ini siapa yang aktif, saya lihat, siapa yang tahu. Dan ini saya lihat terus nih sampai saya scroll sampai ke bawah siapa aja nih yang aktif. Ya kan, yang ngomong itu kan akan nongol nanti kan di layar kan. Nah, itu juga akan ada nilainya nanti, teman-teman. Oke lah, pokoknya simpel sih kuliah dengan saya itu. Yang penting teman-teman ikutin aja. Tugas-tugas diskusi kelompok nanti ada kelompoknya, tapi jangan cemas karena ini awal-awal, paling nanti di minggu udah sebulan baru kita nanti bicara kelompok ya. Santai aja sekarang. Pokoknya enjoy aja gitu ya. Jangan mikirin, waduh Pak, gimana besok? Nah, bukan besok, bukan minggu besok juga. Mungkin bulan depan kita baru ngomongin masalah tugas atau kelompok itu ya. Jadi santai saja, jangan cemas. PPT, tahu tuh PPT itu, teman-teman? Istilah PPT ini PowerPoint ya. Nanti PowerPoint yang saya tayangkan sekarang ini kan PPT namanya ya. Ini nanti silakan dibuat PowerPoint-nya di Microsoft Word gitu ya. PPT itu nanti ada materinya, nanti akan saya materinya itu ya Sin yang ada di RPS itu nanti. Tapi nggak usah cemas, don't worry ya, karena saya akan jelaskan itu gimana cara bikin PPT-nya dan bagaimana cara ngambil materinya gitu ya. Nanti pokoknya dijelasin semuanya. Apalagi video pembelajaran. Nah, teman-teman nanti akan saya bikin juga tutorial, misalnya tutorial cara menginput tugas ke Adlink misalnya. Paham ya? Itu nanti akan saya buatkan dan akan saya ini. Paling videonya 1 menit juga nggak cukup, nggak apa, nggak cukup, nggak sampai gitu ya. Jadi mudah, jadi simple saja. Oke ya. Kemudian apalagi kuis. Nah, kuis ini nanti di add link, teman-teman. Biasakan ya, eh, apa namanya, telinga teman-teman itu mendengar siakat, add link itu apa kan gitu ya. PPT itu apa, dan UTS UAS kuis itu harus tahu. Nah, kuis. Nanti ada kuis itu multiple multiple choice ya. Jadi ada pertanyaannya nanti, kemudian ada jawabannya A, B, C, D. Oke. Kemudian ada lagi UTS. Apa itu UTS? Ujian tengah semester. Tengah semester. Ya berarti nanti 3 bulan kita ada UTS-nya. Ya. Kemudian apalagi ada UAS. UAS ujian akhir semester. Bukan Ustadz Abdul Somad. Oke. Nah, kewajiban. Nah, ini catat juga nih. Kalau perlu di apa namanya, screenshot gitu ya. Mengikuti semua materi ya, kemudian mengikuti semua materi termasuk mulai dari hari ini. Teman-teman sudah kerekam, pada hari ini ada 34 orang. 34 orang ini nanti mereka inilah yang akan dicatat sebagai mahasiswa yang hadir ya, mahasiswa yang hadir. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada dia Pak, ya udah berarti dia nggak dianggap nggak hadir. Kan dianggap nggak hadir, emang nggak hadir gitu ya. Nah, makanya manfaatkan momentum perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya supaya nanti yaitu termasuk orang yang hadir. Ini udah saya rekam. Udah saya rekam kehadirannya di dalam laptop saya. Mengikuti semua materi, nanti berarti ada materi yang saya sampaikan, mungkin penjelasan ya tentang perkuliahan, monggo diikutin. Kemudian membuka kamera, terutama saat diskusi dan dosen menjelaskan. Karena jangan sampai saya itu seperti penyiar radio ya. Apalagi penyiar radio yang siarannya tengah malam gitu ya. Orang udah pada tidur, saya masih ngomong aja sendiri gitu. Jadi nggak ada yang dengerin gitu. Nah, jangan begitu ya teman-teman ya. Ya, karena aku tuh sedih loh kalau aku nggak berlatih gitu ya. Aduh. Oke, bertanya dan presentasi kelompok. Bertanya, misalnya, Pak, mohon izin Pak, saya belum jelas. Mohon bertanya apa? Mohon saya ingin bertanya, misalnya, apakah itu al-Islam itu Pak, misalnya gitu ya. Oh, al-Islam itu sama dengan AIK. AIK itu sama dengan akidah akhlak misalnya kan, materi kuliahnya. Nah, itu. Jadi misalnya seperti itu. Silakan nanti Meli bertanya. Setiap Anda bertanya,
pasti ada nilainya. Semakin banyak bertanya, ya Semakin tentunya banyak nilainya. ya semakin banyak poin nilainya. Sistem kita itu sistem poin, teman-teman. Ya. Menyelesaikan tugas nanti tugasnya itu ada yang bentuknya tadi disuruh mendownload, disuruh nonton video, disuruh upload PPT atau mungkin suruh hanya sekedar bikin komen. Kan ada nanti itu komen. Misalnya gini, eh, silahkan Anda berikan komentar terhadap video berikut ini. Nah, misalnya gitu ya. Silahkan komentar, walaupun mungkin hanya satu kalimat atau dua kalimat, ya kan? Atau sepanjang-panjangnya silahkan komentar. Komentar itu bisa bentuknya usulan, ya kritikan. Yang penting jangan sampai ada cacian ya. Karena kita diajarkan di perkuliahan itu dengan berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan tugas itu tadi ya. Jadi tugas-tugas itu nanti mungkin minggu depan akan saya ajarkan dan akan saya perlihatkan kepada teman-teman poin-poin Anda yang hari ini itu besok kelihatan itu. Oke ya, biar semangat gitu. Misalnya Yasin, oh Yasin udah 100 poin ini. Wah, itu nanti itu akan akumulasi teman-teman sampai 16 kali pertemuan kan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah 16 kali pertemuan dan semuanya 100%, berarti Anda berpeluang untuk mendapatkan nilai A plus misalnya. Nah, itu ya. Tapi kalau di bawah 75%, berarti Anda bisa nggak lolos. Karena syarat kelolosan itu minimal-minimalnya 70 atau 75%, kan gitu ya. Nanti akan saya lihatkan, biar teman-teman itu senang. Oh iya, berarti saya udah sekian nih poin saya nih hari ini. Ya. Nah, oke, tapi yang jelas poinnya tidak bisa ditukar dengan paket kuota internet ya. Oke, hadir Zoom meeting. Nah, ini hadir Zoom meeting, teman-teman. Wajib ya, karena memang nanti ada di situ Zoom-nya, silakan hadir. Mengikuti aturan yang ada di UMJ. Misalnya aturan di UMJ itu ya tidak boleh ngerokok, ya, kemudian juga buka hijab gitu ya. Karena kalau ada teman-teman mahasiswi khususnya buka hijab dan saya dosennya mohon maaf itu nilainya turun gitu ya. Nah, bisa saja nggak lolos kalau dia tidak ada perubahan misalnya. Kenapa? Karena saya ngajar agama kayak gitu teman-teman. Dan sebenarnya bukan hanya agama aja, materi kuliah lain juga nggak boleh buka hijab ya. Terutama mungkin teman-teman yang memang apa namanya ya. Non-Muslim. Kalau itu lain lagi. Kalau non Muslim, tapi ada juga teman-teman. Saya dulu pernah ngajar di teknik sama di FISIP. Itu ada non Muslim. Ketika materi kuliah saya dia masuk, tetap aja dia pakai hijab gitu. Dan dia pinjam jilbab temannya. Gitu. Nggak ada masalah. Karena materi kuliah ini kita proporsional aja. Semua mahasiswa mau Islam tidak Islam dia tetap wajib mengikutinya. Kan gitu ya, teman-teman ya. Aturan Ini- yang ada. Iya betul. Di sini ada yang non Muslim atau semuanya Islam? Alhamdulillah ya. Islam, Pak. Alhamdulillah ya. Ya pokoknya inilah kita bersyukurlah kita terlahir dari rahim Islam. Ibu kita Islam, ayah kita Islam. Penilaian, nah ini catat nih teman-teman. Absensi, nah itu absennya hariannya itu gimana? Kalau misalnya alfa, jangan sampai ada yang sampai 3 kali. Ya kalau bisa jangan ada satupun. Kemudian apalagi keaktifan. Keaktifan itu dinilai dari dia aktif bertanya, diskusi dan lain sebagainya. Yang ketiga tugas kelompok nanti ada tugas kelompok itu simpel aja nanti teman-teman cukup buat kelompok masing-masing kelompok itu mungkin 3 sampai 4 orang nanti buatlah presentasi yang seperti saya ini ala tayangannya nanti silakan dijabarkan apa materinya itulah yang dari RPS itu nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya jadi jangan risau jangan cemas don't worry pokoknya insya Allah dia akan diajarkan semuanya ya tugas video atau respon video nanti misalnya gini kayak yang teman-teman bahasa Inggris kali ya ada tugas silakan respon ini materi ini dengan video misalnya ada tugas silakan Anda bikin videonya selama 2 menit atau 3 menit tentang materi ini kan misalnya gitu ya atau A gitu ya nanti Anda jabarkan itu 1 menit atau 2 menit jadi nggak panjang-panjang ya. Nah oke kemudian ada UTS UAS dan akhlak Islami. Salah satunya itu gaya komunikasi kita, cara kita berkomunikasi dengan dosen, baik itu secara
SMS, WhatsApp atau bertemu secara langsung, tegur sapa dan lain sebagainya. Itu menjadi penilaian juga ya. Oke, terakhir perilaku Islami ini juga bagian dari penilaian juga. Busananya, teman-teman. Nah, itulah laki-laki ya nggak boleh pakai jilbab ya, jelas lah ya. Nggak boleh pakai anting ya, rambutnya panjang, bahkan ada yang sampai lebih sebahu gitu ya. Nah, ini kan harus jadi perhatian kita juga, teman-teman ya. Pokoknya Anda itu mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu bukan berarti kita bebas melakukan apa aja gitu ya, karena kita udah nggak ada aturan sekolah itu tentu. Tapi justru ketika kita mahasiswa itu lebih dewasa lagi gitu ya. Kemudian sholat jamaah, ini ada juga penilaiannya ini. Biasanya kan biasa tuh beberapa teman-teman mahasiswa senior kamu itu sering ketemu saya di masjid itu, karena saya kan imam masjid, saya sering ketemu itu. Masya Allah itu. Yang sering ke masjid itu justru saya langsung kasih nilai A. Bener deh, ya. Tapi ya jangan ke masjid doang, tapi masuk kelas nggak pernah ya, jangan juga. Itu ada nilainya loh. Jadi jangan kamu ini. Pokoknya di luar perkuliahan juga ada nilainya. Kamu akan dapat nilai mudah sekali dari saya ya. Ya, pokoknya nilainya itu intinya apa aja bisa menjadi nilai. Ya, tapi yang jelas kita tidak ada yang namanya jual beli nilai. Nah, itu tidak dibolehkan dan haram hukum. Pengajian di kampus, misalnya teman-teman, contoh besok tuh, dapat poin juga tuh, semua mahasiswa baru wajib hadir. Besok teman-teman silakan buat grupnya dan kita besok silakan di hadir dan kemudian jangan lupa untuk mengelis kehadirannya dan sertakan foto. Ah, duduk di mana dia kan? Pak, izin bertanya. Iya. Kalau besok ada mata kuliah online gimana, Pak? Iya, besok itu semua dosen itu diwajibkan untuk kita udah suratin dosen-dosennya ya, teman-teman. Dan juga teman-teman peserta ini juga mahasiswa ini udah kita ini suratnya bukan dari saya ya, tapi dari rektor ya. Karena ini masih bagian dari PKKMB. Masih dari perkenalan kampus, cuman programnya ini bentuknya adalah program Bina Baca Al-Quran dan program Tahfiz Al-Quran ya untuk program UMJ. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang 4.000 lebih itu sebenarnya wajib ya untuk hadir ya semuanya ya tanpa terkecuali, dan termasuk juga dosen yang mengampu itu diwajibkan untuk mengerahkan mahasiswa di kelasnya itu untuk mengikuti eh, apa namanya tadi tablik bukan tablik akbar ya, acara agenda yang diadakan UMJ. Ini acara UMJ bukan acara dosen, bukan acara pribadi saya juga, tapi acara UMJ di Gedung Cendekia, bagian dari program pengenalan dari kampus UMJ, program tahfiz Quran. Jadi artinya gini, kalau ada dosen nanti yang belum tahu atau apa, nanti dikabarin aja ya bahwa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya dosen-dosen eh, apa namanya kita udah suratkan, kabarkan bahwa diharuskan atau diharapkan untuk mengerahkan mahasiswanya ke aula dan itu bagian dari perkuliahan. Ya, dihitung satu pertemuan. Jadi besok itu tetap dihitung satu pertemuan. Ya, tapi kalau dosennya nggak mengizinkan atau segala macamnya, ya itu ikutin aja lah dosennya. Jadi intinya saya menyampaikan saja, karena memang kebetulan saya sebagai panitianya juga untuk acara. Intinya untuk dosen-dosen sudah kita suratin, termasuk juga pimpinan-pimpinan fakultas dan prodi-prodi di fakultas. Jadi teman-teman kalau hadir di sana itu termasuk pertemuan perkuliahan atau dihitung sebagai perkuliahan ya. Nah, cuman tempatnya di Gedung Cendikia. Hormati dosen dan sesama ya. Jadi mudah-mudahan Nelly paham ya, teman-teman juga yang lain bisa dimengerti maksud saya. Intinya meskipun demikian kalau ada dosennya yang memang belum tahu atau tidak mengizinkan ya berarti ya udah monggo dilanjutkan perkuliahannya. Ya kita nggak bisa juga memaksakan ya meskipun program UMJ tapi seharusnya dosen kalau gitu ya harusnya enak gitu loh. Tinggal kerahkan mahasiswa, tidak perlu mengajar kan di waktu yang jam yang sama. Cukup mengajak mahasiswanya, mengerahkan mahasiswa untuk hadir di acara launching dan program tahfiz Al-Quran bersama Ustaz Adi Hidayat besok.
No miras, no LGBT ya. Pokoknya nggak ada yang namanya mahasiswa UMJ itu melambai-melambai gitu ya. Mabok gitu ya. No drug ya. No LGBT, no miras. 5S, salam, sapa, senyum, apa lagi? Sopan santun ya. Nah, ini harus kita terapkan. Jadi oleh karena itu jangan sampai teman-teman kuliah di UMJ ini ya, kita ini kan kampus Islami ya. Tapi dari pakaiannya tidak Islami, dari pergaulannya tidak Islami, dari sikap dan tindak tanduknya tidak Islami, dan termasuk juga ya dari gaya bicara, ya gaya pergaulan, sikap dan lain sebagainya. Oke, jadi oleh karena itu teman-teman, Bismillah lah ya. Ketika Anda masuk di UMJ ini, insya Allah Anda sudah bertekad bahwa Anda ya berniat berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi semua kewajiban yang ada di UMJ ini, sehingga nanti insya Allah ketika Anda tamat itu di sarjana-sarjana yang memiliki pemahaman yang Islami. Amin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini kita akan akhiri nih setelah ini. Nggak ada, Pak. Pak, besok pakai baju apa, Pak? Baju ini aja, baju koko aja. Kalau misalnya nggak ada baju batik. Kalau kemeja nggak Oke, apa-apa, Pak. Pak. Oke, Pak. Kemeja yang pakai kerah ya. Ya. Iya, kemeja Kalau hitam. misalnya kemejanya jangan pakai apa, baju yang dilarang tuh baju kaos, kemudian baju bertulisan, kemudian yang ada gambar itu nggak boleh. Kalau bisa baju kemeja monggo silakan, baju batik atau baju koko silakan. Ya, bagi yang Oke, kuliah Pak. atau izin ke dosennya nanti insya Allah itu akan termasuk salah satu kehadiran juga. Karena memang diwajibkan bagi seluruh mahasiswa baru. Tapi kalau misalnya dosennya belum tahu atau tidak mengizinkan, berarti ya nanti nego-nego saja. Kalau mau izin, monggo. Kalau mau ikutin perkuliahan, silahkan. Intinya kita tidak ada paksaan. Karena ini kaitannya dengan masalah program tahfiz. Karena nggak semuanya juga bisa ikut program tahfiz kan. Nah, tapi intinya sangat rugi sekali kalau misalnya teman-teman tidak hadir karena ada Ustadz Adi Hidayat. Untuk mendatangkannya saja itu lumayan luar biasa sulit kan. Nah, dan tentunya itu momentum bagi kita untuk menggali ilmu dan motivasi dari beliau. Terima kasih, itu saja barangkali. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, itu aja perkuliahannya saya untuk hari ini. Cukup. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih. Ya, Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman di download RPS-nya dan Sudah, juga Pak. ditonton profil videonya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, nanti Bapak saya masukin grup. Oke, Pak. Masya Allah. Oh ya, grupnya bikin ya. Ya, nanti saya Kayaknya ini Iya, Pak. siapa nih ketuanya? Yasin nih langsung nih. Yasin Maulana, Pak. Ya. Ketuanya. Yasin. Nah, ada. Yasin Yasin, Pak, Maulana. Yasin. Jadi Yasin ini Yasin, karena Ketua. itu kan ayat pertama di surah Yasin. Yasin berarti jadi Saya aja, Pak. jadi ketua. Betul, Pak. Betul. Yasin itu anak pertama. Oke, Yasin bikin grupnya segera. Nah, nanti Oke, masukkan Pak, saya siap. di dalamnya ya. Oke. Siap, Makasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup ya.